Jangan marah. Kamu tidak pantas untuk marah. Hal ini tidak penting untuk kamu marahi. Jangan sedih. Buat apa kau sedih? Memangnya ada orang yang peduli? Jangan takut. Hal itu tidak pantas untuk kau takuti. Lebih baik kau harus berani. Jangan kecewa. Ya, karena kekecewaan itu tidak penting. Buat apa kau kecewa? Jangan senang. Belum tentu kamu mendapatkan hal yang harusnya kamu dapatkan. Kita sudah sering dilarang untuk mengenali emosi kita. Padahal sebenarnya yang membuat kita hidup adalah emosi, rasa. Apakah pantas sesuatu yang menemani kita selama ini kita buang begitu saja, tidak kita kenali? Padahal mereka lah yang selama ini membantu kita untuk menghadapi sebuah situasi. Padahal mereka lah yang selama ini menemani ketika kita sendiri. Padahal mereka yang selama ini menemani saat kita tak punya apa-apa lagi. Apakah rasa seharusnya kita buang? Apakah emosi seharusnya kita pendam? Banyak sekali orang-orang yang tidak mengenali emosinya. Banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal rasa. Karena selalu dipatri untuk jangan mengenali rasamu, buang, tersenyumlah. Padahal semua rasa itu yang selama ini ada ketika kita tidak punya apa-apa. Apakah kita semua tidak ingin mempunyai teman? Apakah kita tidak ingin mempunyai hal yang melekat? Karena sebenarnya yang sehat adalah saat kita bisa menempatkan rasa dan juga emosi tergantung situasi dan kondisi. Jangan pernah buang rasamu, jangan pernah buang emosimu. Kenali, lalu berdampinganlah dengan mereka. Karena suatu saat nanti mereka akan membantumu untuk merasa lebih hidup. Kenapa ya? Gue lebih ngerasa tuh zaman sekarang ya. Mungkin nggak semuanya, tapi di lingkungan gue at least, gue ngerasa tuh banyak banget orang yang nyuruh temennya, nyuruh keluarganya, atau nyuruh kerabatnya untuk kayak udahlah nggak usah lu keluarin emosi lu, nggak perlu lu tunjukin rasa yang lu rasakan. Karena menurut mereka yang gue tanya juga bahwa kayaknya ada baiknya orang tuh nggak perlu tahu gitu loh. Ada yang misalnya baru putus ya kan, banyak banget yang denial kayak enggak kok, gue nggak apa-apa, gue fine aja. Tapi justru galaunya malah makin berasa. Temen gue ada yang satu lagi yang mereka tuh bilang, iya gue galau, gue pengen sendirian dulu 3 hari, and then abis itu dia move on-nya cepet banget. Jadi gue ngerasa sebenarnya ketika kita mengekspresikan rasa kita, gue ngerasa itu akan lebih sehat. Karena ada yang namanya emotionally stable. Ketika kita bisa paham mengeluarkan ekspresi akan suatu rasa itu di situasi dan kondisi yang tepat, itu nggak apa-apa. Jadi gue bilang, gue harus sedikit sedikit bingung sama stereotip atau stigma yang bilang udahlah lo hadapin semuanya dengan senyuman. Padahal ya kalau gitu kan mungkin itu akan ngerasa kayak membohongi diri sendiri. Gue lebih ngerasa kayak gitu. Menurut gue nggak ada yang bisa salahin. Tapi itu adalah kadang-kadang bisa jadi self defense mechanism di dalam diri kita. Itu banyak sekali yang sudah terpatri sejak dulu bahwa misalnya kalau di dunia pendidikan deh, at least udahlah
Kalau lo sedih di kelas, udah nggak usah gitu, nggak usah dikasih lihat. Atau misalnya lo punya pendapat tapi beda sama sesuatu, sama pendapat mayoritas, udah tahan aja lah gitu. Kita sudah biasa diseragamkan, sehingga banyak sekali orang-orang yang merasa dia punya emosi atau rasa yang berbeda yang dirasakan dari teman-teman sekitarnya, ujung-ujungnya jadi stereotip. Terus kayak, kenapa sih lu cengeng banget gitu kan? Kenapa sih lu kok emosian banget? Kenapa lu pemarah banget? Padahal itu karakter yang mungkin sebenarnya memang harus dikontrol gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya ditanyain salah siapa, mungkin gue nggak bisa menyalahkan atau menunjuk point out satu, tapi mungkin sebaiknya kita bisa lebih mengapresiasi atau menghargai akan ekspresi dan juga peluapan emosi dan rasa di situasi dan kondisi yang tepat. Jadi ya intinya yang perlu banget di highlight adalah gak apa-apa lo ngerasain sesuatu, jangan ditutup-tutupin, tapi memang harus dikontrol. Intinya itu aja, kontrol aja sih. Oke, kalau dari situ gue akan bilang, tadi gue udah bilang keywordnya adalah kontrol. Memang kadang-kadang ada yang tadi gue bilang terlalu pemarah segala macam, ya itu memang harus dikontrol. Tapi intinya lebih ke balance. Gimana caranya lo bisa menempatkan emosinya. Kalau emang lo lagi sedih, nggak apa-apa sedih, gitu. Take your time. Kalau lo lagi marah, nggak apa-apa lo marah, asalkan di waktu yang tepat. Jadi justru kalau bisa kita mengingatkan orang itu bukan jangan marah, jangan sedih, jangan apa, tapi lebih ke arah coba kontrol yuk. Yuk coba belajar mendengarkan temannya, kerabatnya, kenapa gitu. Pasti ada alasan di balik situ, karena kalau udah terbiasa dilarang sejak awal, ujung-ujungnya orang akan takut mengekspresikan rasa, takut berkarya. Banyak sekali gue mendengar orang-orang bilang, "Kak, aku takut berkarya karena takut cemoohan." Padahal itu kan adalah ekspresi rasa aja kan. Jadi yang paling penting adalah kontrol. Memang ya kalau berlebihan, yuk kita bareng-bareng kurangi. Kalau yang nggak pernah mengekspresikan rasa nggak apa-apa kok. Asalkan memang sesuai dengan batasnya. Batasnya gimana? Kita lihat lagi dari lingkungan. Gimana caranya, apa situasi dan kondisi itu, ya itu belajar, itu proses kehidupan untuk memahami situasi dan kondisi apa yang tepat. Makanya gue pribadi ya pengen curhat dikit, gue sangat bersyukur di dunia teater karena gue udah dibiasakan untuk meluapkan ekspresi dan emosi ataupun rasa itu di situasi yang tepat. Selalu ada yang ngingetin, teman-teman sekitar selalu support, selalu dukung, asalkan memang tidak berlebihan dan tepat guna. Mungkin yang bisa dilakukan oleh kita adalah kita sama-sama belajar untuk mengapresiasi dibanding menghakimi. Kenapa? Karena ketika kita menghakimi itu akan lebih banyak nutup potensi dari seseorang, akan menutup bakat dari seseorang yang sebenarnya mungkin dia bisa melakukan banyak hal. Salah satunya adalah dengan berkarya gitu. Jadi karena kalau dengan berkarya, ketika kita belajar mengapresiasi dan diapresiasi, tentunya kita akan lebih merasa lepas, merasa menjadi lebih manusia, agar hidup di Indonesia semuanya bisa lebih baik.